Dalam video kali ini teman-teman, setelah saya lakukan pemetikan yang pertama tanaman cabai saya kaliber dan juga ori 212, di sini saya juga ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara saya untuk merawat tanaman cabai yang buahnya sangat lebat sekali. Bukan berarti kita berhenti untuk memberikan pemupukan ataupun penyepraian. Untuk budidaya tanaman cabai sendiri teman-teman, sebenarnya perlu perawatan yang sangat ekstra, apalagi kondisi tanaman sudah mulai rimbun. Kemudian yang kedua, cuaca tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak. Itu pun juga sangat rentan sekali akan terjadi serangan-serangan kutu-kutuan dan juga hama-hama yang lain. Namun jika itu semua tidak diantisipasi sebelumnya, maka yang terjadi adalah tanaman kita akan terserang penyakit, terserang hama, kemudian buahnya juga akan terserang busuk buah, cacar buah, kemudian penyakit antraknosa. Untuk mengantisipasi itu semua agar tanaman cabai bebas dari penyakit itu, bagaimana tata cara agar bunga yang bermunculan itu tidak rontok, kemudian calon buahnya itu tidak rontok. Tidak harus menggunakan pupuk yang mahal, tidak harus menggunakan nutrisi yang mahal, kemudian tidak harus juga menggunakan fungisida dan insektisida yang mahal. Yang terpenting adalah bagaimana tata cara teman-teman semua itu mengaplikasikan ataupun memberikan dosis yang tepat untuk tanaman cabai dalam kondisi sedang berbuah ataupun berbunga. Oleh sebab itu teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tuntas agar teman-teman semua paham bagaimana tata cara merawat tanaman cabai yang tepat. Bukan benar teman-teman, karena saya pun juga masih dalam tahap pembelajaran. Jika teman-teman menyukai video saya dan baru menemukan channel Heri Petani Indonesia, jika video ini bermanfaat silahkan di subscribe. Jika video ini tidak bermanfaat silahkan di skip saja teman-teman. Tidak masalah, karena tujuan kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman tentang tata cara budidaya tanaman cabai. Silahkan ditonton videonya, insya Allah akan saya jelaskan semua agar teman-teman pun juga tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan juga berbagi pengalaman apa saja yang diperbolehkan untuk perawatan tanaman cabai yang sudah berbuah lebat. Kemudian tanaman cabai ini juga sudah saya lakukan pemetikan yang kedua kalinya. Kemudian apa saja yang diperbolehkan untuk melakukan perawatan tanaman cabai jika tanaman cabai itu sudah mulai berbuah lebat, kemudian bunga-bunganya juga sangat banyak sekali. Ada beberapa faktor yang harus diketahui teman-teman. Usahakan di saat tanaman cabai sudah mulai berbuah, berikan nutrisi teman-teman. Nutrisi bisa beli dengan harga-harga yang murah, yang 1 kilonya itu hanya 50.000 ataupun 40.000 juga ada. Jangan menggunakan nutrisi yang mahal. Kemudian untuk perawatannya
insektisida, fungisida itu pun juga sangat diperlukan untuk perawatan tanaman cabai yang sudah berbuah lebat. Kemudian daunnya pun juga harus tetap terjaga agar calon bunga itu selalu bermunculan, otomatis buah-buahnya pun juga akan menjadi rimbun. Itu yang harus dilakukan. Kemudian faktor apa saja yang akan membuat tanaman cabai itu bunganya rontok, kemudian buahnya rontok, daunnya pun juga ikut rontok. Sering terjadi kesalahpahaman, kadang-kadang selalu menggunakan cara-cara yang lebih gampang, lebih mudah, kadang-kadang juga menjadi korban tutorial. Jika teman-teman ingin melakukan penyepraian menggunakan fungisida ataupun insektisida, yang harus dilakukan adalah jangan sekali-kali menggunakan sabun cucian piring untuk perekatnya teman-teman ataupun penembus daunnya. Tapi usahakan dengan dosis yang rendah. Tapi sebaiknya jangan dilakukan jika teman-teman mempunyai tanaman cabai yang subur, daunnya hijau, kemudian buahnya sangat rimbun sekali. Kenapa saya melarang seperti itu teman-teman? Karena jika teman-teman memberikan sabun cucian piring itu dosisnya tinggi, yang terjadi biasanya adalah kerontokan pada bunganya, kemudian rontok buahnya. Yang ketiga adalah daunnya sudah pasti rontok, bahkan sampai terjadi keriting. Nanti kalau sudah seperti itu, karena sudah kebiasaan menggunakan sabun cucian piring, yang terjadi adalah yang disalahkan masalah pemupukannya. Makanya saat ini sangat viral sekali bahwa tanaman cabai yang sudah berbuah tidak boleh dipupuk pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Biasanya hal seperti itu terjadi di saat teman-teman semua melakukan penyepraian menggunakan perekat sabun cucian piring, kemudian jarak beberapa hari lagi melakukan pemupukan. Yang terjadi bukan dari dampak pupuknya teman-teman, tapi yang terjadi adalah dampak dari sabun cucian piring karena pemberian dosisnya terlalu tinggi sehingga membuat buahnya rontok, kemudian daunnya rontok, calon bunganya rontok. Yang disalahkan pasti dari hasil pemupukan. Perlu teman-teman ketahui, tanaman cabai yang sudah berbuah pun juga masih membutuhkan unsur nitrogennya, fosfatnya juga masih membutuhkan, kemudian kaliumnya pun juga sangat diperlukan. Bagaimana tanaman cabai teman-teman bisa buahnya itu terus menerus jika pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi diberhentikan? Sedangkan tanaman cabai walaupun sudah masuki masa generatif ataupun masa pembungaan dan pembuahan, tanaman itu masih membutuhkan pertumbuhan, masih menginginkan tunas-tunas baru bermunculan. Jika nitrogen itu diberhentikan, otomatis tunas-tunas baru itu tidak akan keluar. Jadi intinya di sini saya ingin meluruskan ke teman-teman semua, tidak masalah cabai sudah berbuah dipupuk menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen, asalkan dibarengi dengan pupuk yang mengandung kaliumnya tinggi teman-teman. Jadi seimbang. Di sini saya ingin memberikan referensi pupuk yang bagus dipergunakan untuk tanaman cabai di saat tanaman cabai itu berbuah ataupun mengeluarkan buah-buahnya. Saya selalu menggunakan pupuk NPK teman-teman. Insya Allah nanti akan saya pupuk menggunakan pupuk NPK dan akan saya buatkan videonya. Apakah tanaman cabai saya rontok? Apakah daunnya akan rontok? Ini yang harus diluruskan sebenarnya, agar para pemula tidak salah paham teman-teman. Jadi intinya tanaman cabai yang sudah berbuah ataupun tanaman-tanaman lain selain melon dan juga semangka itu masih membutuhkan tunas-tunas baru harus bermunculan. Jika ingin merangsang tunas baru, otomatis teman-teman harus menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, ada fosfornya juga. Banyak sekali pokoknya kalau kita jelaskan masalah pupuk, tapi di sini saya tidak mau menjelaskan masalah komposisi pupuknya karena yang penting jenis pupuknya saja teman-teman. Jika tunasnya bermunculan, otomatis tunas itu akan mengeluarkan bunga. Jika bunganya sudah keluar, otomatis menjadi buah. Jadi intinya
tidak membuat tanaman cabai kita rontok. Yang penting dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, jangan menggunakan dosis tinggi. Jika teman-teman menggunakan pupuk NPK tanamannya itu rontok, berarti dosisnya terlalu tinggi, karena perakaran tanaman cabai itu akan rusak jika dipupuk menggunakan pupuk kimia dengan dosis tinggi. Jadi intinya jangan disalahkan pupuk jika terjadi kerontokan pada daun, pada buah tanaman cabai. Tapi yang harus dibenahi adalah konsep pemupukan dan interval pemupukan. Kemudian dosis berapa yang diberikan untuk tanaman cabai yang kita tanam. Mungkin hanya sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika teman-teman penasaran ingin menggunakan sabun cucian piring silahkan. Tapi jika terjadi kerontokan pada daun, pada buahnya, bahkan yang terjadi kadang-kadang daunnya itu agak membusuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Nusantara.